mengikuti patriot olahraga. Jadi waktunya pada siang hari ini saya akan mempresentasikan ataupun menampilkan ada tugas dari program PKG PJOK. Jadi di sini ada program tindak lanjut perencanaan 1 tahun ke depan. Jadi ada beberapa nanti yang akan saya tampilkan. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Oke, langsung saja saya pimpin ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi langsung saja, ibu yang hebat, yang saya banggakan. Nah, di sini saya merencanakan program dengan judul Sehat Bergerak. Jadi disingkat dengan Seger. Jadi biar segar kita. Jadi di Seger ini program yang saya rencanakan untuk 1 tahun lagi untuk pelajaran PJOK. Jadi lanjut. Nah, di sini latar belakang yang saya ambil. Pertama, pemikiran PHD. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak. Itulah latar belakang utama. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Nah, yang berikutnya latar belakang saya ambil, minat berolahraga murid di sekolah kita tinggi. Tentunya itu merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, yaitu guru dan orang tua. Nah, di latar belakang ini ada 3 yang saya tampilkan, dan yang berikutnya apa tujuan dan program ataupun produknya. Jadi yang tujuan yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dapat dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang dimiliki siswa. Jadi tujuannya nanti ada sebuah permainan gerak olahraga yang sesuai dengan minat siswa. Jadi itu adalah tujuan. Dan bagaimana kita memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Memang keterbatasan aset kita di sekolah untuk memfasilitasi murid kita. Ya kan, nanti ini kita rencanakan bagaimana. Dan tujuan berikutnya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, bagaimana kita meningkatkan fisik kebugaran jasmani siswa? Disitulah tujuannya. 5. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila, karakter murid. Nah, di sini kita masukkan tujuannya karena kedepannya kita sudah melakukan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu kata kuncinya pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan? Nah, di sini agak kecil. Dan saya bacakan, dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Dimulai dengan membuat angket aktivitas olahraga apa yang siswa senangi. Nah, di awal nanti kita kasih angketnya apa yang akan disukai siswa. Nah, di situ bisa kita melihat, oh, aku olahraga ini minatnya. Jadi kita melihat, jadi kita meminta siswa yang memilih apa kegiatan olahraga. Nah, di situ nanti bisa kita simpulkan, baru kita rencanakan apa yang disukai oleh siswa. Jadi langkah-langkahnya sudah di sini.
Kita lanjut aja di slide berikutnya. Nah, struktur program dan mitra. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar dapat mengkombinasikan kelas atas dan kelas rendah. Nah, kita kelas atas 4, 5 dan 6, kelas bawah 1 dan 2. Tapi di dalam fase A, B, C dan C. Jadi kita di sini ada 4, 5 dan 6, bisa nanti fase B dan C. Nah, di sini tadi, tetapi agar program ini berkelanjutan maka dianggap perlu melibatkan kelas bawah. Jadi itulah dia, walaupun lebih fokusnya di kelas atas, tetap juga kita buat di kelas bawah. Ya. Oh. Bisa. Aku mau sewa ke meja sebentar dulu. Oh iya, bisa itu Pak. Ya. Ayo. Tolong ya, Pak. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Gerak dasar fundamental. Dalam beberapa kegiatan juga kita akan libatkan orang tua murid bagi yang masih di sini mengantar anaknya, mereka dapat berpartisipasi dalam senam. Bisa juga, tapi kan di sekolah kita tidak ada lagi menantar karena di sekitar sekolah. Nah, di sini ada programnya. Dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan juga sebagai juri, pengkondisian, tempat kalau orang tua tidak terlibat. Nah, di sini ada program mingguan, senam bersama, dan permainan tradisional, program bulanan, berenang, semester, festival olahraga, apa yang kita rencanakan, festival olahraga tradisional, misalnya apa olahraga tradisional yang ada di lingkungan kita, di daerah kita. Dan program tahunan itu SEM. Apa itu SEM? Festival Senam Irama. Apa itu SEM? Nah, nanti kita bisa jelaskan. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat. Itu struktur program dan mitra. Oke, kapasitas yang dimiliki modal manusia. Nah, ibu-ibu, ada beberapa modal yang harus kita manfaatkan di sekolah. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu ada 7 modal, mulai dari modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, finansial, dan satu lagi di sini tidak ada. Kita buat modal agama. Nah, di sini kita bisa lihat modal manusia itu siapa aja? Kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Modal fisik, lapangan, bisa lapangan masyarakat, lapangan sekolah, taman, atau di jalan-jalan atau kolam renang, bisa kita manfaatkan. Modal sosial, koordinasi dengan masyarakat. Modal lingkungan, budaya bersih, lingkungan perkebunan, dan modal finansial itu ada dana bos. Nah, rencana evaluasi setelah sudah kita melaksanakan kegiatan kita tadi dalam 1 tahun atau beberapa pertemuan, bisa terlihat di sini evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik, apa yang belum, nah disitulah kita lihat. Dan kita juga bisa melihat umpan balik dari orang tua siswa. Bisa juga nanti kita bagikan angket ke orang tua siswa. Apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik? Kita buat angket, kita kasih selebaran dengan tua siswa. Nah, jadi ada timbal balik. Berarti kita sama orang tua ada koordinasi, jadi berkolaborasi dengan orang tua. Baru di sini berupa kuesioner atau wawancara. Boleh juga kita panggil orang tua, komunikasi apa yang perlu ditambahin di sekolah. Itu perlu kita konsultasi sama orang tua. Ya, bagaimana kita menyampaikannya dengan orang tua orang tua siswa yang berkelas kita masing-masing, ya kan? Dan di sini ada untuk mengukur tingkat kebugaran, disemani menggunakan 3GI. Kalau dalam olahraga ada tesnya, dan juga melaksanakan pemeriksaan atau pometri, ada juga tesnya dalam olahraga.
tantangannya cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan panas, kegiatan yang di luar biasa kita lakukan. Kegiatan dapat ditunda dan dilaksanakan rutin yang setiap minggu bisa kita pindahkan di minggu-minggu berikutnya. Begitu dia dengan program semester maupun tahunan. Dan kegiatan yang bentrok, misalnya ada nanti kegiatan kita yang lain. Ini kan program pelajaran PTOK sebenarnya itu ada program dari sekolah bisa aja bertabrakan, bisa kita pindahkan. Itu sebuah tantangan. Satu lagi tantangannya alat peralatan kita kan kurang lengkap olahraga. Jadi pelan-pelan kita manfaatkan. Di sini banyak alat yang kita perlukan. Karena dari program yang kita buat tadi judulnya ini terakhir pekan permainan tradisional. Apa aja itu? Misalnya kita buat setiap hari Sabtu project. Setiap hari Sabtu itu kita buat kegiatan, misalnya lomba galasi, permainan galasi. Jadi ada di dalam olahraga. Bisa juga nanti di kelas lain. Apa programnya, proyeknya? Misalnya di kelas 4 apa projeknya? Menari. Jadi setiap hari Sabtu itu kan proyeknya menari. Nah di kelas lain apa? Misalnya membaca puisi. Setiap hari itu kita khususkan dia menghafal puisi, membaca puisi. Ada lagi kelas lain apa? Pantomim. Itu harus proyeknya ada. Jadi kita buat dia setiap pekan aja, setiap Sabtu. Nah, jadi karena kita belum sampai ke kurikulum mereka semua, jadi proyek-proyek itu belum bisa kita laksanakan. Tapi sudah bisa kita buat dan di program setiap hari Sabtu kelasku apa yang cocok. Nah, itu kelas lain itu apa yang cocok kan itu. Dan Rabu ini senam bersama keseluruhan. Nah, jadi kita senam semua siswa intrakurikuler PTOK itu yang sudah termasuk dalam pembelajaran PTOK. Baru kegiatan bulanan. Sini saya masukkan renang. Jadi setiap bulan renang itu kita susun jadwal siswa-siswa mana aja yang ikut kegiatan renang. Dan kegiatan semester festival potret. Nah maksudnya ini festival yang setiap semester biasanya kita buat setiap sebelum membagi rapat kita buat kegiatan lomba. Nah, bukan hanya 17-an tapi setiap semester dia kita udah ujian. Menjelang bagi rapat apa kegiatan kan gitu. Kita buatlah bisa juga kalau di dalam olahraga kita buat lomba olahraga. Di dalam kelas bisa juga pelajaran apa kita lombakan. Tiap kelas masing-masing aja supaya anak tidak bosan. Tidak buatlah lomba cerdas cermat, lomba baca puisi sesuai yang kita mau lah di kelas. Tidak perlu harus meriah-meriah, tapi anak itu ada keinginannya tujuan akhirnya ada rupanya lomba. Jadi semangat. Baru kegiatan tahunan, Nah di sini saya buat senam irama. Jadi setiap tahun itu biasanya kalau dia dalam sekolah ada pensi namanya, ya kan? Dibuatlah apa itu lomba menyanyi di suatu sekolah, orang tua di semua. Nah, begitu juga dalam olahraga ada juga programnya senam irama. Kita undang orang tua. Nah, di SEM ini semuanya yang terlibat adalah siswa, bukan guru. Dia panitianya, dia pesertanya, dia jurinya, dialah semuanya. Jadi kita sebagai guru hanya mengawasi. Jadi mengajarkan siswa itu mandiri, bisa berkolaborasi sama teman-temannya. Jadi bisa mandiri. Jadi tercapailah tujuan dari kurikulum kita. Jadi itulah program yang saya rencanakan dalam pelatihan yang saya ikuti PPKD PTOK. Oke, mungkin itu saja. Dan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Masih kurang jelas kayaknya itu SEM. Oke, SEM. Oke, terima kasih kepada peminat SEM. SEM kalau di dalam olahraga itu sport education. Jadi pembelajaran olahraga yang dilakukan siswa. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Semua panitia, peserta semuanya dari siswa, supporter dari siswa. Jadi kita seperti membuat sebuah turnamen, tapi siswa semua. Kita hanya mendampingi apa yang tidak tahu siswa. Sama halnya, misalnya kita mau berlomba berpantun, ya juri-jurinya tetap siswa juga kan gitu. Cuman karena kita
belum memulai, ya kan? Jadi pesertanya misalnya kita buat pesertanya kelas rendah, yang jurinya kelas tinggi, panennya kelas tinggi, jadi tidak project lah jadi. Jadi project ini ada dia macam project kokurikuler, intrakurikuler. Nah, jadi di sini ada program STEM yang saya buat. Oke, ada program. Kita lagi. Pasti bisa lah kita mulai dari ya kan. Misalnya kita cerdas cermat aja. Bisa. Nah, untuk membuat STEM ini silakanlah buat program yang mingguan. Dilatih dari apa yang, karena kalau kita buat nanti dia lomba cerdas cermat di akhir tahun, nggak tahu dia. Tapi setiap minggu kita latih dia. Oh, dia belajar cerdas cermat, apa yang mau dilombakan, kan gitu. Jadi kebiasaan tiap minggu pas saat hari-hari untuk STEM ini, kalau itu udah lancar. Nggak perlu lagi diajarin, kita sebagai guru hanya mengawasi yang apa yang kurang, kan gitu. Pak, kurang dananya Bu, kata Bapak dulu ya. Bisa benar. Itu. Membiasakannya itulah. Kalau kita sanggup untuk setiap hari Sabtu atau hari apa yang cocok. Nah, kalau nanti di kurikulum Merdeka itu sudah masuk dalam 2 jam pelajaran dia. Proyek pun ada berapa? Nggak salah ada 6. Apanya jam pelajaran? 2 jam misalnya kita buat hari Jumat, selain di hari Sabtu 4 jam. Nah, proyek lain bukan hanya ini, hanya sebagai contoh di olahraga. Di pelajaran lain ada banyak kan, kita guru kelas matematika, IPA, IPAS, IPS ya kan. Ada lagi Bu, kira-kira boleh lah. STEM karena apa kira-kira boleh. Masalah modal tadi. Untuk menggambar ini biasanya kan dikit menggambar ya kan, punya buat dulu, kita buat ya kan. Iya. Buat melukis. Melukis. Nah nanti bisa lomba melukis, bisa banyak. Sebenarnya banyak. Tapi kita konsisten lah mengapa? Cuma simpel sebenarnya. Kan Ibu kemarin sudah ikut pelatihan dengan IKN. Seharusnya Ibu sampaikan juga di sini. Apa kemarin yang disampaikan? Jadi kami dengar ya kan? Gimana? Mas apa? IKN kelas rendah dan Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih sudah ikut berbagi di ruang kolaborasi kita. Sambutan dan juga nanti membuka acara kita. Jadi yang pertama Bapak harapkan kepada peserta bertandinglah dengan sportif dan semangat. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan ini adalah proyek P5 TUS olahraga. Nah, Bapak kemas dengan SEM. Apa itu SEM? Sport Education Model. Jadi, itu kegiatannya diselenggarakan oleh siswa tersebut, pesertanya dari siswa tersebut, panitianya dan juga jurinya. Nah, didampingi oleh wali kelasnya. Memang pada kesempatan kali ini kita tidak membutuhkan waktu yang panjang karena kita sudah mau ujian. Sebenarnya kita harus ada tahapan-tahapannya, tapi pada kesempatan kali ini seperti ini dululah. Nah, di kesempatan berikutnya kita buat lebih meriah, ya kan? Nah, di sini kita lihat sudah ada supporternya, dewan jurinya, panitianya, dan peserta.
Jadi harapan Bapak nantinya bisa terlaksana dengan baik. Hari ini ada 8 kelompok. Peserta semuanya harus semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Kekunjang di
Kami ini patriot olahraga.